Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku, hari ini saya mau kasih racun buat kalian. Dan racun itu adalah sebuah laptop gaming yang sebenarnya namanya dipaksakan gaming, tapi bodinya kayak laptop 14 in, nggak ada aksen gamenya sama sekali. Dan ya wes, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah dia Asus Gaming V16 V3607VU. Nah, harganya laptop ini bro ya, dia itu dijual di angka mulai 15 hingga 16 juta rupiah. Terus kalau kalian beli, sebenarnya kalau kita lihat laptop ini memang dibuat oleh Asus dan diperuntukkan buat orang-orang yang mau cari laptop gaming tapi nggak suka tampilan gaming. Sebenarnya poinnya di situ bro ya, tapi namanya tetap dipaksakan adalah Asus Gaming V16. Nah, kan jadi bingung. Tapi yang jelas sebelum kita masuk ke dalam spek yang akan kita bahas, teman-teman saya spill dulu bro ya, bahwa laptop ini dia itu varian juga banyak. Untuk varian Asus Gaming V16 ini, dia yang termurah itu dia pakai prosesor Intel Core 5 210H, gandengannya VGA-nya pakai RTX 3050, harganya mulai 11 jutaan rupiah. Ada juga yang pakai VGA RTX 4050, prosesor sama. Ada varian prosesor Intel Core 7 240H, varian untuk VGA-nya mulai dari 4050 hingga tertinggi ada yang varian 5060. Jadi kalau teman-teman beli, tinggal sesuaikan aja mana nih yang cocok antara budget dan juga kebutuhan kalian. Karena setiap spek dia itu juga berbeda harga, beda performanya. Tapi yang jelas seperti ini bro ya, kalau kita ngomongin tentang laptop yang tampilannya basic, terus dikasih dapur pacu yang ngebut, tujuannya jelas bahwa laptop ini akan bisa mengakomodasi kebutuhan kantoran kalian yang biasanya umumnya banyak menggunakan software berat. Tapi kalian tentunya nggak suka dengan tampilan gaming. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang suka tampilan gaming seperti kayak Asus TUF, ROG, beli ini, mending skip aja bro video ini bro, karena nggak akan rilis sama kalian sebab harga di atas 14-15 juta rupiah, tampilannya ini loh, dia mirip kayak laptop harganya 6 jutaan rupiah. Nah jadi ini kalau kita lihat memang benefit laptop ini adalah karena dia itu memiliki dapur pacu yang benar-benar bisa diandalkan. Contohnya kalau kita ngebahas soal prosesor, kan laptop ini dia itu pakai prosesor Intel Core 7 240H. Nah ini kalau kita lihat spek untuk prosesor ini dia udah bisa mengakomodasi kebutuhan software berat kalian. Tapi yang lebih spesifik, kalau saya ngomong Core 7 240H, ini sebenarnya dibuat oleh Intel lebih spesifik. Dia itu konsumsi dayanya lebih stabil. Karena beda cerita kalau kita ngomongin tentang prosesor yang belakangnya ekornya HX. Bedanya pasti lebih kencengan yang HX. Tapi kalau kita ingin sustain alias daya tahan baterai lebih awet, berikutnya laptop itu juga masih memiliki power yang proper. Nah, varian yang Core 7 240H ini akan lebih menyenangkan untuk menemani tugas-tugas kalian. Entah itu kebutuhannya untuk desain grafis, multimedia, hingga teman-teman yang kuliah jurusannya pakai teknik sipil, pakai ini proper bro, AutoCAD Lumion dia jalan. Ataupun case yang lain teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan bisnis dan juga administrasi berat yang notabene biasanya data kalian itu berjumlah ribuan. Nah, pakai yang laptop modelan seperti ini akan sangat menyenangkan untuk menemani aktivitas kalian. Karena bodinya nggak terlalu berat, terus performanya juga gacor. Nah, gacornya prosesor Core 7 240H, laptop ini juga ditunjang sama VGA yang proper, yaitu pakai Nvidia GeForce RTX 4050, VRAM-nya dia 6GB dan TGP-nya dia di angka 65 Watt. Nah dari sini umumnya biasanya orang-orang itu bro ya kadang komen, wah TGP-nya kurang powerful. Bro, tunggu dulu bro, laptop ini dia dibuat karena butuh efisien tapi tetap powerful. Kalau kalian ingin powerful, ya kalian bisa cari yang TGP-nya lebih tinggi, terus prosesornya HX. Tapi dengan catatan, baterainya pasti boros, rata-rata 1 hingga 2 jam aja. Kalau ini bisa 3 jam tergantung konfigurasi dan kebutuhan kalian. Selanjutnya laptop ini kalau kita lihat RAM-nya udah proper 16GB DDR5, bisa kita tingkatkan hingga di angka 32GB. Sayangnya penyimpanannya hanya pakai single slot aja bro untuk M2 NVMe-nya. Namun meskipun single slot, speed dari SSD udah kencang di atas 6000 Mbps, softwarenya bawahnya lengkap, ada Windows 11, ada Office 2024, dan laptop ini memiliki garansi resmi selama 2 tahun plus ADP. Jadi kalau beli nggak usah worry, semisal ada kerusakan, Asus ini service centernya luas, ada di seluruh Indonesia.
Lanjut untuk pengalaman pemakaian. Nah, si Asus Gaming V16 sepertinya saya spill di awal, laptop ini desainnya cupu, tapi ternyata suhu. Nah, kenapa kok seperti itu bro ya? Sekilas saja, teman-teman bisa lihat di layar kaca kalian bahwa, layar kaca kayak TV aja bro. Intinya laptop ini dia desainnya basic banget bro ya. Untuk cover luar, kalau kita perhatikan dari dekat, dia itu warnanya hanya polos hitam. Terus logo Asusnya, ya ini tempelan bro ya. Dia bukan CNC-an alias yang timbul-timbul gitu. Jadi kayak kesan murahnya itu kerasa banget kalau kita lihat dari luar, apalagi covernya. Namun kalau kita lihat sebenarnya full body material laptop ini memang dia plastik ABS, tapi tetap dia punya standar tinggi yaitu sertifikasi Military Grade 80 watt. Jadi bisa dipastikan laptop ini udah diuji di pabriknya sana untuk suhu tinggi, goncangan dan lain-lain untuk meminimalisir kendala di kemudian hari. Berikutnya laptop ini kalau kita tantang tuh ya, dia itu bobotnya nggak terlalu berat, hanya di angka 1,95 kg dan ketebalannya ini paling tebal di angka 2,1 cm. Terus untuk hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah laptop ini jadi kalau masuk di tas dia nggak terlalu berat dan laptop ini juga punya layar yang jumbo. Enaknya layar seperti ini yang saya rasain adalah ketika saya input data, terutama saya kalau akhir bulan itu rekapan kayak laporan keuangan dan lain-lain, saya split screen itu paling nyaman kerjanya bro ya, daripada hanya menggunakan satu layar aja. Sebab untuk melihat dua data sekaligus, kalau layarnya gede, ini gambarnya kelihatan kecil dan ini memudahkan saya input data. Berikutnya untuk layar laptop ini memang dia kurangnya adalah akurasinya nggak proper amat, nggak 100% sRGB. Karena waktu kita tes akurasinya udah di angka 56% sRGB. Bonusnya, semisal teman-teman pakai laptop ini untuk bermain game, nah dia udah proper bro karena refreshnya udah di angka 144 Hz dan untuk kameranya ini juga untuk kebutuhan meeting online. Oke bro, tes 1, 2, 3. Jadi inilah hasil dari pengujian kamera punya Asus Gaming V16 yang lagi kita review sekarang. Dia hardware-nya bagus bro, pakai 1080p dan bisa lihat gambarnya jadi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat kelengkapan dari prosesornya dia juga punya settingan fisik seperti ini. Jadi semisal ini enggak fungsi, ini tinggal kita tutup aja terus caranya tinggal digeser seperti ini. Nah hasil suaranya kalau dari jauh kalian misalkan ngomong sama klien kayak gini, semisal dari dekat cek 1, 2, 3 hasilnya juga cukup jernih. Lanjut kawan, kita masuk ke bagian keyboard. Nah keyboard ini bro, dia pakai full size dan juga punya fitur backlight warna biru. Otomatis kalau kita pakai buat ngetik, ini akan mempermudah teman-teman, terutama pekerjanya itu banyak input data angka-angka. Contohnya untuk administrasi dan juga untuk input laporan keuangan. Geser ke bagian touchpad, ini touchpadnya super lebar. Saya suka banget sama touchpad lebar karena mempermudah pergerakan kita waktu ngapain aja di sini. Kemudian touchpad lebar ini juga punya fitur khusus yaitu multi gesture. Sebelah kanan kalau kita geser atas bawah, dia bisa ngatur brightness. Sebelah kiri bisa ngatur volume. Sebelah atas bisa backward ataupun forward video. Nah kan enak bro ya, tinggal geser-geser semua pengaturan jalan. Lanjut untuk I/O portnya, laptop ini lengkap terbagi di sisi kiri kanan dan untuk konektivitasnya laptop ini juga proper sebab sudah pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.3. Sama untuk sistem laptop ini kalau dibongkar, wah dia mantep bro, sama kayak laptop pada umumnya. Dia pakai sistem dual fan, dual haptic, dual exhaust dengan suhu maksimal ketika digeber yang berat-berat, laptop ini mencapai di angka 54 derajat Celcius. Beda cerita kalau kita ngomongin soal suhu dengan tolak ukur pakai HW monitor. Nah, kalau HW monitor itu karena dia ngukurnya dari komponen, jadi otomatis akan lebih tinggi dengan data seperti ini. Berikutnya laptop ini kalau kita lihat untuk baterainya juga jumbo. Baterainya dikasih 63 Wh, bisa dipakai hingga 3-4 jam. Dengan catatan kita harus menyesuaikan dengan konfigurasi baterainya. Lalu untuk adaptornya, laptop ini dia pakai daya 150 watt. Colokannya yang perlu kita notice, ini bukan Type C, bukan bulat, tapi colokan baru punya khusus versi si Asus. Kemudian yang terakhir untuk tes audionya, laptop ini karena dia pakai udah Sonic Master, suaranya cocok untuk nyari hiburan ataupun untuk kalian bermain game kawan.
Lanjut kawan, kita masuk ke segmen mendang-mending. Nah, seperti biasa, laptop yang kita bahas akan kita versus sama merek lain di budget 15-16 juta. Nah, di kompetitor yang lain kita mendapatkan 4 buah yang notabene mereka itu punya konfigurasi beda-beda, harganya beda juga. Pertama kalau kita compare, ini ada di punyanya Acer Nitro V16 ANV167150MN. Ini adalah laptop yang kita bahas kemarin bro ya. Jadi kalau dilihat kalahnya performa si Acer Nitro dibandingkan punya Asus Gaming V16 adalah karena performa prosesor punya si Asus lebih tinggi karena pakai Core 7 240H. Tapi menangnya Acer Nitro dibanding punya Asus, dia menang pada layar karena sudah punya akurasi 100% sRGB dengan refresh lebih tinggi di angka 165 Hz. Kemudian masalah harga, ini mirip-mirip aja di angka 14-15 dan bahkan mungkin lebih murahan si Acer Nitro. Kedua ada SPVectus 15 FP3127AX. Kalau sama ini jelas menang telah Asus Gaming bro, karena kalau dilihat dari segi prosesor, menangan punyanya Asus Gaming. Terus kalau kita lihat dari segi layar, dia juga sama-sama belum akurasi punya sRGB, tapi malahan si SPVectus ini layarnya lebih kecil, ukurannya 15,6 inch. Lanjut yang ketiga ada MSI Epoch 15. Menangnya MSI yang ini, dia VGA-nya udah lebih gacor parah karena pakai RTX 5050. Tapi kalau ngomong soal speed dari prosesornya, masih menangan Core 7 240H. Jadi tinggal sesuaikan aja, kalian pilih VGA apa lebih pilih dari prosesor. Namun kalau ngomong urusan layar, kedua buah laptop ini dia sama-sama belum maksimal karena belum 100% sRGB. Lanjut yang terakhir ada Lenovo LOQ 15IRX9. Kalau ini menurut saya dia paling proper sih bro ya, cuman ya konsekuensinya harganya lebih tinggi karena laptopnya udah naik harganya di angka 16 jutaan, sementara kalau Asus Gaming dia masih 15 jutaan rupiah. Terus menangnya secara performa LOQ ini lebih gacor karena pakai prosesor i7HX, layarnya pun pakai 100% sRGB, cuman mungkin ukuran layar dari LOQ dia masih pakai 15,6 sementara Asus Gaming udah pakai layar 16 in. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat mulai penggunaan awal, mulai spek hingga untuk kompetitor, Asus Gaming ini udah cocok untuk kebutuhan profesional, entah untuk bikin konten kreator, developer yang butuh portabilitas yang tinggi, maksudnya enak dibawa kemana-mana. Tapi dengan catatan tetap kita ada pembatasan bro ya, karena kalau kita ngomongin soal kebutuhan profesional, ada juga sih misal kita render video, dia itu rendering 3D-nya ataupun videonya itu pakai resolusi 8K. Nah kekurangannya kalau pakai ini RAM-nya masih 16, mungkin opsinya bisa ditingkatkan ke 32 GB atau teman-teman bisa geser yang performa profesional lebih gacor, karena laptop ini dia prosesornya itu menang stabil tapi tidak menangi high banget. Terus untuk penyimpanannya hanya menggunakan single slot aja. Jadi di mana ada kelebihan, tetap semuanya juga ada kekurangan. Ya itu aja bro ya. Semoga bermanfaat dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Jangan lupa subscribe kawan. Terima kasih.